Belajar buat catat. Catat itu bukan berarti mengetik. Gue udah bilang berulang, kan ambil sekarang ya, beli sekarang ke Gramet atau kemana pun itu, kertas putih, percaya tarik bolpen, lu tulis apapun yang lu dapat dari video ini. Ini sebenarnya nggak applicable buat gue doang ya, tapi kan kalau nonton ke podcast siapa gitu kayak, atau kan nonton podcast luar, kayak yang datang seminar atau apapun itu belajar buat mencatat. Karena manusia ya itu cuma bisa mengingat 2 sampai 3 hal dalam waktu yang sama. Jadi belajar buat mencatat apapun yang gue sebut di sini, catat karena gak ada ruginya juga buat kalian. Jadi apa itu market cycle ya? Ini fluktuasi ya yang terjadi secara berulang ya, atau pattern ya, kita ngomongnya pola ya historis yang terjadi secara berulang, makanya kita sebutnya sebagai siklus dalam pasar keuangan ya. Biasanya itu market cycle ya, ini mulai sekarang kita sebutnya sebagai market cycle aja ya. Market cycle itu terjadi dalam fase-fase ya. Jadi ada fase, misal ya di financial market itu ada fase bullish, ada fase bearish gitu. Ada fase sideways, ya ada fase volatile gitu. Jadi ada fase low volatility, ada fase dia nggak gerak kemana-mana gitu kan, suatu aset price gitu kan, suatu komoditas gitu. Ada fase dia volatility-nya itu besar sekali, ya pergerakannya itu liar sekali. Ya itu kalau secara singkat. Ya tapi di sini gue lagi nggak pengen bahas tentang fase bullish, fase bearish, atau misal di crypto tuh ada namanya 4-year cycle. Gue nggak lagi pengen bahas itu. Ya gue di sini lagi pengen bahas ke kalian tentang market cycles gitu ya. Jadi market cycles ini ya sebenarnya itu sama dengan business cycles ya, alias siklus bisnis. Karena siklus bisnis ini sangat mempengaruhi yang namanya itu financial market. Jadi kalau bisnis ini lagi nggak grow, bisnis ini lagi contract gitu ya, atau bisnis ini lagi ekspansi gitu ya, ini bahkan mempengaruhi financial market, bahkan mempengaruhi harga saham atau harga kripto ya, atau apapun itu. Ya jadi kita harus buat menganalisa secara makro ya, kita pengen tahu saham ini secara makro ini bullish atau bearish ya, kita lihat